السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان المسلمين، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai hamba Allah, hamba Allah pilihan, untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, zahiran wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan nikmat-nikmat yang zahir dan batin kepada hamba-hambanya. Nikmat zahir seperti nikmat rizki, kesehatan. Wa ni'matul batin seperti al-hidayah, hati yang suci, pikiran yang jernih, nur cahaya iman dalam hati seseorang. Itu merupakan nikmat batin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa tadi kami sebutkan di awal khutbah kami, kita sebagai hamba pilihan? Yang pertama, karena alhamdulillah Allah masih sampai saat ini menancapkan dalam hati kita nur cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia di muka bumi ini yang masih tidak mengenal, bahkan belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal keimanan merupakan syarat mutlak, syarat yang paling asas untuk kita mendapatkan kebahagiaan hidup dunia, bahkan di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh betul-betul manusia dalam kerugian, dalam kehancuran di akhirat nanti, illa, kecuali alladzina amanu. Pertama adalah orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan iman ini merupakan a'zamu ni'amillah, merupakan nikmat yang paling terbesar dan paling teragung
yang khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Merupakan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala iman ini tetap ada dalam hati kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kenapa kami sebutkan tadi bahwa kita disebut hamba-hamba pilihan, manusia-manusia pilihan? Karena kita merupakan golongan umat khairul anbiya'i wal mursalin. Manusia, golongan umat Nabi, manusia terbaik sepanjang zaman, yaitu umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak para nabi dan rasul, bahkan umat-umat terdahulu ingin menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita betul-betul mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di akhirat nanti orang yang paling merugi adalah orang yang belum mengetahui begitu besarnya jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi kita Muhammad merupakan orang yang paling berjasa di umat ini. Bukan ibu kita, bukan guru kita, dialah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah sebutkan dalam firman yang suci, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi dari bangsa kalian, azizun alaihi ma anittum, seorang nabi yang hatinya penuh dengan kerisauan dan kesedihan ketika melihat umatnya dalam kesedihan. Dan seorang nabi harisun alaikum, seorang nabi yang betul-betul menginginkan kebahagiaan bagi umatnya, bahkan manusia, kebahagiaan dunia dan akhirat. Wabil mu'minina raufur rahim, dan dialah seorang nabi yang paling belas kasih sayangnya kepada kita hambanya, kepada kita umatnya. Hadirin sidang Jumat dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jangan sampai kita lupa dengan Allah dan Rasulnya. Salah satu wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa kita untuk menjaga al-ukhuwah al-islamiyah, menjaga persatuan umat, persatuan, toleransi antar satu agama atau toleransi antar umat beragama. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan 15 abad tahun yang lalu. Yang pertama, toleransi antar kita umat beragama, sesama muslim, sesama mukmin. Harus ada toleransi, harus ada tenggang rasa, persatuan dalam perbedaan. Karena persatuan tidak harus bersama. Persatuan adalah adanya wujud samaha, lapang dada ketika melihat perbedaan antara umat Islam. Kenapa begitu penting hadirin sekalian ukhuwah Islamiyah ini? Karena ukhuwah Islamiyah inilah yang akan menurunkan al-barakah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada di antara muslim yang saling menzalimi, yang saling dizalimi, yang saling cela-mencela karena perbedaan tata cara ibadah, tata cara muamalah, bahkan tata cara pemilu nanti. Tetap agama kita mengajarkan adalah toleransi, samaha, untuk menjaga persatuan dalam perbedaan. Hadirin sidang Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bala atau hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala turun, atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak turunkan kepada kita karena jauhnya kita terhadap al-ukhuwah
Islamiyah. Bagaimana cara kita menjaga al-ukhuwah Islamiyah? Minimal yaitu dengan cara kita mendoakan saudara-saudara kaum muslimin kita dimanapun berada. Selama dia muslim, dia adalah saudara kita, walaupun beda ibu dan bapa, walaupun beda tempat bahkan negara. Selama dia seorang muslim dan mukmin, dia adalah saudara kita. Siapa yang mengatakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa huwa asdaqul qailin, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Tidak ada nasihat, tidak ada kata-kata yang paling benar kebenarannya 100% dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'annya adalah hakun kebenaran. Zalikal kitabu la raiba fi. Dialah Al-Qur'an la raiba fi. Sedikit pun tidak ada keraguan bahkan kesalahan dalam Al-Qur'an. Allah telah menyampaikan kepada kita hadirin sekalian bahwa antara mukmin satu dengan lainnya adalah bersaudara. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara. Dan salah satu kunci yang sangat amat bahaya, yaitu bisa menyebabkan perpecahan persatuan adalah al-hasadu, hasad, rasa iri, rasa dengki, rasa tidak demen melihat temannya mendapatkan sebuah kebaikan, kenikmatan dan lain sebagainya. Bahkan para ulama telah menjelaskan salah satu penyebab dikutuknya iblis laknatullah alaihi, yang pertama karena dia menentang atau tidak taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam. Yang kedua karena rasa hasadnya li hasadi li Adam, karena dia merasa dengki, hasad kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, tidak senang, tidak suka Nabi Allah Adam alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidin umat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu di masa-masa pemilu ini, marilah kita sebagai umat Islam tetap untuk menjaga kerukunan kita bersama. Walaupun kita berbeda, tetap persatuan adalah yang paling utama. Persatuan dalam perbedaan, selama kita masih dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah jaga hati kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, sehingga betul-betul kita orang yang termasuk mardiyah diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menimba ilmunya. Hadirin majlis ilmu, hadirin majlis ulama, hadirin majlis para ustaz dan kiai, karena al-ilmu huwa safinatun najah, karena ilmu adalah merupakan perahu keselamatan bagi kita di kehidupan ke dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. إن أحسن الكلام كلام ربنا ذي الجلال والإكرام. فقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين كلهم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على نبي الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، واجعلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل وسلم على عبدك وحبيبك من سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا وارحم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمتكم وأقيموا الصلاة.